Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Siniar Jejak Surveyor. Acara ini merupakan temu bicara yang dikelola oleh Humas Badan Informasi Geospasial untuk mengulas pengalaman para surveyor, profesi surveyor, para praktisi, para pemerhati, dan juga akademisi di bidang informasi geospasial dalam arti yang luas. Acara kita ini juga akan mengungkapkan beberapa hal pengalaman dari surveyor yang ada di lapangan yang kadang tidak terungkap, pengalaman-pengalaman yang menarik, yang ekstrim, dan pengalaman yang tentu tidak dapat terlupakan. Sekali lagi, jejak surveyor ini akan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada kita, serta mensosialisasikan kepada masyarakat umum apa sebetulnya profesi surveyor itu. Salah satu profesi yang menjadi tulang punggung untuk penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia. Kali ini tamu kita sangat spesial, karena biasanya surveyor itu identik dengan laki-laki, identik dengan kerja lapangan yang kekar. Dan sekarang kita akan bertemu dengan Mbak atau Ibu atau Mama muda. Mama muda, Pak. Monggo Bapak aja. Yes. Boleh dipanggil siapa aja senyamannya, Pak. Kita bertemu dengan surveyor perempuan dengan nama Arisauna Maudian Pahlevi. Selamat datang, Mbak Levi, Pak. Levi. Betul. Ya. Makasih Pak sudah diundang. Iya, terima kasih sudah berkenan datang. Mbak Levi mungkin bisa memberi perkenalan dulu. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aris. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Arisauna Maudian Pahlevi. Saya biasanya dipanggil Levi, Prof. Yeah. Cuman banyak orang tuh yang mengira saya itu laki-laki. Karena nama Pahlevi ya? Nama Pahlevi dan Aris. Aris, saya juga Aris. Iya, Memang Aris itu ya cowok. Betul, begitu. Jadi pertama kali perkenalan, kalau by langsung tidak masalah. Tapi kalau by email, by WA, selamat siang Pak, selamat siang. Berarti di signature email atau di status WA Anda harus tunjukkan her or she. Oh, gitu. Sudah Pak, oh, sudah. Ya, saya kasih kata-kata mom of three. Oh, gitu. Begitu. Tapi tetap saja mungkin tidak dibaca atau bagaimana, mungkin iya. Karena hanya sekedar nama begitu. Ya makanya itu Pak, tak kenal maka tak sayang begitu Pak. Tapi ya mungkin saja relate ya, karena biasanya surveyor juga laki-laki. Nah, betul, ya. itu Pak, benar. Mbak Levi ini diberi tugas atau bertugas terkait dengan pengambilan data gaya berat. Betul. Nah, bisa diterangkan dulu apa itu dan bagaimana peran gaya berat untuk penyelenggaraan informasi geospasial. Baik. Nah, Kak, saya diberi tugas itu di Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, Pak. Di dalam pusat tersebut itu ada 3 kelompok kerja. Kelompok kerja jaring kontrol horizontal dan geodinamika, kelompok kerja jaring kontrol vertikal dan pasang surut, dan yang ketiga kelompok kerja jaring kontrol gaya berat dan geoid. Nah, tugas dari PJKGG kalau boleh disingkat ya Pak, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika itu adalah PJKGG, itu memproduce suatu sistem referensi geospasial Indonesia. Dan kalau kita kan di BIG satu data, nah kalau kita satu referensi begitu. Nah, bagaimana kita supaya Indonesia itu satu referensi, itu tugas utama kami. Referensi untuk pemetaan. Itu utamanya. Tapi banyak site atau banyak semacam side job atau data-data kami itu sangat banyak dimanfaatkan untuk di dunia luar sana Pak. Misalnya? Nanti saya ceritakan sebentar. Iya, Nah, sabar terus, ya. Betul. Nah, kemudian terkait dengan pembuatan sistem referensi itu, data-data gaya berat yang ada di Pokja saya itu digunakan untuk membuat sistem referensi geospasial vertikal yang kita sebut dengan geoid. Itulah kenapa nama Pokjanya jaring kontrol gaya berat dan geoid. Gaya berat itu data gaya beratnya untuk digunakan sebagai data untuk memproduce informasi, yaitu berupa geoid.
geoid di sini adalah si sistem referensi tinggi tersebut atau referensi vertikal ya Pak ya, yang seperti yang kita semua ketahui di Perbit nomor 13 tahun 2021 bahwa sistem referensi geospasial vertikal Indonesia itu yang kita sepakati bersama adalah geoid. Nah, kita semua sudah dalam perjalanannya kita bisa memproduce model geoid regional yaitu INAGEOID yang dikeluarkan di tahun 2020 sehingga namanya INAGEOID 2020. Begitu Pak. Apakah hanya BIG yang mengeluarkan data geoid digunakan secara nasional untuk referensi bersama atau ada lembaga lain yang bisa melakukan akuisisi data untuk geoid? Kalau konteksnya geoidnya hanya BIG Pak, spesial. Tugasnya BIG itu adalah memproduce geoid. Tapi untuk mengakuisisi data gaya berat banyak sekali pemangku kepentingan atau stakeholder yang mengakuisisi data gaya berat untuk tujuan lain. Tujuan tergantung tugas pokok dan fungsi di masing-masing instansi tersebut begitu. Contoh nih Pak, contohnya boleh sebut ini, ya, boleh merek kan? Merek boleh. Seperti di Badan Geologi, di Pusat Survei Geologi, itu mereka juga mengkolek atau melakukan perekaman data gaya berat. Fungsinya untuk apa? Untuk sebagai pembuatan pemetaan geologi, begitu. Jadi data-data gaya berat mereka olah sebagai inputan untuk membuat peta geologi. Begitupun kalau di oil and gas, misalkan di Pertamina, data-data gaya berat itu salah satu data inputan untuk menentukan di mana lokasi cekungan minyak atau lokasi mineral atau lokasi oil and gas yang mereka prediksikan Iya betul seperti itu. Nah kalau di BIG, khusus untuk di BIG itu kami merekam atau melakukan survei gaya berat itu untuk khusus menyusun geoid begitu. Bolehkah data gaya berat dari berbagai instansi itu dikumpulkan, diolah oleh BIG untuk menjadi data geoid? Atau kita harus survei gaya berat sendiri di seluruh Indonesia? Nah itulah fungsinya kita itu ada namanya Konsorsium Gaya Berat Indonesia. Jadi dulu sebelum namanya BIG, pas masih Bako Surtanal itu ada Komite Gaya Berat Nasional. Spiritnya itu adalah data-data gaya berat, karena memang kalau BIG sendiri yang melaksanakan itu dengan luas wilayah Indonesia yang segitu banyaknya, luas lautannya begitu, kayaknya 200 tahun juga nggak akan selesai begitu. Makanya di tahun 95 kalau tidak salah saya ingat, tapi saya belum masuk BIG ya Pak ya. Nah itu masih kuliah atau masih sekolah ya? Kayaknya masih SD Pak. Masih SD. Iya. Itu para sesepuh kita bersama. Masih SD kamu 95 ya? Iya Pak. Masya Allah, aku udah kuliah. Tua sekali aku itu. Ya, lanjut. Baik. Nah, itu mereka itu membuat suatu komite gaya berat nasional. Spiritnya adalah mengumpulkan semua data gaya berat di seluruh instansi atau stakeholder gaya berat di Indonesia. Terkumpul, Pak. Terkumpul. Namun pada saat itu belum ada satu standar yang yang mengatur terkait dengan bagaimana cara pengambilan data gaya berat. Sehingga Pertamina punya cara sendiri, BIG Bako Surtanal pada saat punya cara sendiri, PSP Pusat Survei Geologi punya cara sendiri, dan teman-teman semuanya punya cara sendiri-sendiri. Pada saat itu dikumpulkan kurang menghasilkan hasil yang dan sulit maksimal. Diintegrasikan karena metode pengambilannya lain-lain. Betul Pak, ya karena kita tidak ada satu referensi tadi itu begitu. Kalau sekarang sudah disatukan metodenya. Nah sekarang terstandar. Betul, di forum kan kalau dulu KGN, terus kemudian mereka vakum begitu di tahun 2000-an mereka vakum, di tahun 2017 mulai kita kita up lagi begitu, kita rangkul stakeholder gaya berat di seluruh Indonesia, kemudian kita membuat suatu konsorsium. Sekarang namanya Konsorsium Gaya Berat Indonesia. Ada kesadaran bersama untuk menyamakan standar gaya berat. Betul. Sehingga satu dengan yang lainnya bisa dipakai. Betul. Bergantian. Betul. Atau ditumpang susunkan interoperability dan macam-macam itu. Seperti itu Pak. Jadi sekarang sudah terbuka lah Pak terkait itu. Lalu kalau kita nggak membuat geoid, apa implikasinya?
Kalau kita tidak membuat geoid itu sistem referensi tinggi yang kita kenal itu kan MSL ya Pak ya. MSL di satu lokasi dengan lokasi lain tuh sangat berbeda. Di Jakarta dan Semarang saja sudah sangat berbeda, apalagi Jakarta dan pantai selatan Jawa begitu. Nah, geoid itu tujuannya adalah mereferensikan ke satu referensi tunggal. Boleh si stakeholder atau misalkan nih untuk keperluan lokal yang sangat lokal, misalkan pembangunan dermaga atau pembangunan jetty atau macam-macam gitu, itu direferensikan terhadap MSL. Tapi kita harus mengetahui berapa sih shifting MSL ke geoid. Nah, itu salah satu jembatan kita, bridging kita untuk membuat satu referensi tunggal di seluruh Indonesia. Jadi apapun referensimu itu harus ada konstanta atau ada shifting ke geoidnya supaya nanti kalau misalkan digabungkan itu bisa bisa tidak saling tumpang tindih begitu Pak. Berarti geoid ini merupakan kerja di balik layar yang orang tidak tahu tapi harus ada, baik untuk keperluan pemetaan, engineering maupun berbagai pemanfaatan yang lainnya. Betul seperti Jadi itu, Pak. Tugas Anda dan tugas BIG di bagian PJKGG itu menyediakan data yang sifatnya wajib harus ada. Betul. Otherwise kita nggak bisa melakukan pemetaan dengan bagus di negeri ini. Betul. Apalagi kalau kita sudah ngomong mau pemetaan skala besar, mau program pembangunan yang lebih detail, banyak sekali infrastruktur, mesti butuh itu sebagai salah satu referensi. Betul sekali Pak. Oke. Kerjanya luar biasa dan itu berat. Data gaya berat yang untuk geoid ini kan bisa diambil dengan beberapa metode. Siap. Salah satunya dengan terrestris, salah satu yang lainnya dengan pesawat. Iya. Bisa diceritakan bedanya ini terrestris sama yang pesawat. Baik. Mungkin bedanya yang satu di darat, satu di udara. Iya betul. Nah kalau yang di darat itu data gaya beratnya itu kalau bisa dibilang tuh spek dewanya lah Pak. Ya, paling tinggi, detail, keakurasiannya paling, bukan KW, prima data. Iya. Jadi datanya itu kalau dibilang ketelitiannya paling bagus. Cuman cara pengambilannya lama Pak. Betul. Apalagi Indonesia ya. Betul sekali, dan kita tidak bisa melakukan pengukuran itu di setiap lokasi. Ya, di karena hutan misalnya, di hutan, di gunung seperti itu susah. Makanya itu kita mengambil langkah-langkah win-win solution begitu. Gimana caranya supaya pengambilan data itu cepat, terus kemudian kita bisa mengakses semua lokasi di seluruh Indonesia, dan juga resolusinya atau ketelitiannya tidak sedetil yang terrestris, tapi masih bisa diterima. Dan itu harus, sorry saya potong, itu hanya di daratan ya? Atau geoid juga diambil di lautan? Di lautan bisa Pak, cuman kadang kalau di lautan itu yang tidak kompatibel adalah wahananya, adalah pesawatnya biasanya, seperti itu. Nah itu juga tren di global, itu juga sudah menggunakan airborne gravity ya, kalau boleh saya cerita. Jadi untuk merekam data-data gaya berat secara cepat dan efisien begitu. Jadi luasan Indonesia itu kalau daratannya 1,9 juta kilometer persegi, kita mau melakukan akuisisi data gaya berat dengan terrestris itu hampir mustahil untuk seluruh lokasi karena ada hutan, rawa, pegunungan dan lain sebagainya. Sehingga salah satunya dengan airborne. Dan airborne ini juga tidak mudah ya. Pengalaman Anda saya dengar di airborne juga luar biasa ya. Karena terbang dengan pesawat kecil, kemudian ini kalau orang naik pesawat kayak nggak ada tujuannya, hanya ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan sampai 4 sampai 5 jam. Nggak ada toilet, nggak ada unpressure pesawat ya, single engine dan lain sebagainya. Ini tentu luar biasa sekali ya. Iya, seperti itu bisa diceritakan. Iya, jadi memang ini tantangan tersendiri ya buat kami, karena ya itu maksudnya jadi sebelum ke sana mungkin saya cerita bagaimana sejarahnya dulu. Mengapa kita sampai bisa melakukan survei tersebut begitu. Jadi memang survei ini pertama kali itu dilakukan melalui kerjasama antara Bagus Rotanal pada saat dulu dan salah satu universitas di Denmark.
Di Denmark ya. Betul. Nah, belakangan dengan Taiwan juga saya dengar. Nah, ya belakangan dengan Taiwan. Nah, pada saat di Denmark itu ada beberapa lokasi yang sudah kita survei begitu. Nah, karena kerjasama sudah tidak berlanjut, oleh sebab itu kami melakukan pendekatan ke negara-negara yang sudah established. Jadi airborne gravity ini tidak semua negara bisa melakukan loh Pak. Oh, tidak semua negara itu mempunyai knowledge dan mempunyai peralatan. Bukannya semua negara harus punya sistem referensi juga. Betul, cuman yang melakukan adalah kebanyakan dikontrakan Pak. Oh, swastanya, bukan begitu. Agensi pemerintah ya. Betul. Begitu juga dengan negara tetangga kita ya, seperti Malaysia, Filipina, itu semua dikerjakan oleh Denmark begitu. Nah, di Indonesia itu cita-citanya kalau bisa kita kemandirian data, nah, betul. geospasial. Saya sangat mendukung itu. Buat saya selalu sangat obsesi. Betul. Termasuk peta dasar di kemudian hari itu kita tidak akan tergantung sama industri-industri besar seperti Google. Kita harus bangun sendiri. Nah, oleh sebab itu kita semacam kita berguru lah Pak dengan negara-negara yang sudah pernah melakukan airborne gravity di negara-negara sebelahnya begitu. Nah, salah satunya Taiwan. Kami berguru ke sana dan kemudian ada semacam MOU begitu. Tapi bukan antara BIG dan Taiwan. Kalau kita dengan Taiwan kan tidak ada hubungan diplomatik ya. Nah, kita bekerja samanya itu dari universitas ke universitas. Universitas dari ITB dengan di sana itu ada NCTU seperti itu. National Central Chiao Tung University begitu. Nah, dari situ lah kita bisa melakukan terbang mandiri. Pada saat itu tuh kami di training itu praktis 2 bulan Pak. Di sana dari bagaimana kita mengolah data, terus bagaimana kita melakukan survei begitu. Nah, pada saat survei kita itu kan melakukan setting alat ya Pak ya. Nah, pada saat itu di PJKGG pun itu terbatas hanya 6 orang yang bisa. By the way, sekarang ada berapa sih sebenarnya SDM yang paham tentang airborne gravity ini? Kira-kira 15 orang untuk seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia? Betul. Wah, kalian itu 15. Sangat ini ya. Rare item. Sangat unik. Benar, dan mungkin jarang yang tertarik Pak karena terlalu rigid mungkin ya. Terlalu berat ya untuk bergaya. berat. Gaya berat itu terlalu berat. Nah, begitu. Jadi kami hanya 6 orang itu di training dan kemudian dari 6 orang tersebut kami ganti-gantian melakukan pengukuran lapangan. Singkat cerita sampai kita bisa mandiri. Betul. Lepas dengan Betul. Thailand. Dan mereka itu hanya memberikan training itu hanya 2 jam sebelum take off. Pada saat di lapangan begitu. Jadi pas Anda yakin datanya yang Anda peroleh itu sekarang firm? Kalau sekarang yakin, tapi pada saat awal itu saya juga ragu ini bener nggak ya gitu. Ini seluruh Indonesia loh, tergantung pada Anda gitu kan. Pada saat di awal itu kami melakukan survei itu security officer-nya kaget. Ini cewek-cewek bisa gitu, begitulah Pak. Terus habis itu kami, iya Pak, karena memang hanya kami yang di training. Tapi 6 orang itu nggak cewek semua kan? Ada 2 cewek, 4 cowok begitu. Cowok masih dominan lah. Betul. Tapi kan pada saat di dalam pesawat, karena pesawatnya juga nggak bisa istilahnya buang air kecil di situ. Jadi kami lebih nyaman pada saat survei itu kami cewek-cewek, cowok-cowok begitu. Tapi pilotnya cowok juga sih, lewat spion juga bisa. Kan ini yang single engine dari depan sampai belakang bisa ngelihat semua, bukan yang ada sekatnya kan? Kita nggak tahu juga ada CCTV di mana. Iya Pak. Nah, coba liatin dong alatnya, kayaknya ada gambarnya alat, bisa diterangin dong. Ini tuh alat yang dari Taiwan Pak. Betul. Jadi ini tuh pada saat tahun pertama kita full meminjam alat Taiwan. Pada saat tahun kedua kita sudah mempunyai alat. Pinjam itu bayar juga ya? Enggak Pak. Enggak. Terus transport ke sini ya kita nanggung ya? Betul. Jadi kayak semacam honornya mereka ke sini. Terus kemudian mereka memberikan pengajaran ke kita gitu. Nah, itu kita ada. Terus sekarang kita sudah beli sendiri alat itu? Sudah Pak. Berapa sih alat kayak gitu harganya? Semacam 26 mungkin ya Pak. Jutaan ya? M Pak. Oh, 26. Iya. Dapat sepeda motor 26 juta.
itu alat kamu gitu ya, untuk transportasi lokal. 26 M. Kita punya berapa? Satu ya? Satu Pak, dan di Indonesia hanya BIG yang punya Pak. Oh luar biasa. Betul. Betul. Kita nggak sewakan ke migas juga ya? Kan PNBP itu ya? Saya kalau rusak lumayan Pak. Oh iya, malah kita repot ya. Betul. Setiap tahun dipakai berapa kali? Satu kali survei saja. Tahun ini juga ada? Satu kali, tahun ini kebetulan AA Pak. Nanti ya. Mudah-mudahan bisa lolos untuk Anda bisa survei. Jadi memang tahun 2018 sampai 2019 itu adalah kita melakukan survei di seluruh Indonesia. Dari tahun 2020 sampai sekarang itu kita pemutakhiran, Pak. Oke. Begitu. Jadi ini alatnya, kemudian kami ya semacam setup di dalam pesawat begitu. Karena alat Taiwan ini masih semi manual. Jadi kami ada setup di dalam. Kalau pas posisi di dalam pesawat ada nggak? Mana yang pesawatnya kecil gitu bisa diilustrasikan dan itu penuh dengan alat. Oh ini. Wah ini Pak, ini pas itu saat ini loh, saat apa namanya? Ini action ya? Action saat ada fall challenge itu. Dan saya ikutan itu. Pemirsa ini betul-betul terjatuh dari tangga, mungkin karena pusing liang ya. Di atas itu kan pressure. Terus kadang-kala juga oksigen sangat tipis, jadi harus ada pakai tabung itu ya. Betul, pakai itu. Nah, pada saat kalau alatnya dari Taiwan tuh masih manual, jadi pada saat ada turbulence atau ada apa kita harus melakukan ada yang dioperasikan di dalam begitu. Iya, Nah, jadi kalau kayak mau menstabilkan lagi. Betul itu. Terus habis itu pada saat jadi kalau alat yang lama itu sangat turbulen sedikit tuh datanya sudah sangat keganggu Pak. Sangat keganggu. Terus habis itu peralatannya juga mohon maaf belum secanggih yang sekarang begitu. Jadi kami harus melakukan pengoperasian. Nah, kadang-kadang itu pada saat turbulens gitu memang pilot sudah kami briefing supaya nanti kalau ada sebelum ada turbulens atau ada cuaca yang kurang baik beritahu kami begitu. Biar siap-siap kita. Nah, kadang itu mereka entah kenapa kadang itu langsung ditabrak. Nah, pada saat itu kami belum sempat melakukan pengoperasian di alatnya sudah ngejebrak gitu lah Pak istilahnya, brok gitu kan. Nah, itu yang kami tuh kadang dia bergoyang gini kan. Betul. Nah, kalau pesawat kecil tuh kan turbulen sedikit udah. Iya, kerasa banget. Turbulen yang paling kerasa itu ya kayak seperti kita naik kuda gitu. Iya. Gitu. Ini ya terbang di ketinggian di atas 15.000. Oh, enggak Pak. Jadi 10.000. Iya, sekitar 10.000. 10.000, kemudian durasi 4-5 jam gitu. Terus ini misalkan satu area yang mau dibidik, berarti ini berputar ke sana, berputar ke sini, berputar ke sana. Itu kalau dilihat dari bawah ini pesawat tanpa tujuan gitu ya. Stres sekali kan, Anda 4-5 jam berada di sana itu. Betul, kalau misalkan sudah dikalkulasi itu saya sudah di Jepang Pak. Oh iya, makanya kalau jaraknya terlalu jauh. Iya, saya ke Jepang tiap hari Pak. Yang paling ekstrim bisa diutarakan yang waktu paling di dalam pesawat mungkin, itu. Kalau sudah di atas gunung. Jadi pada saat dulu itu kami pernah kan pada saat terbang di awal-awal itu kami belum banyak mempunyai pengalaman. Jadi menurut kami itu semakin banyak data yang diambil itu semakin bagus. Akhirnya kami minta pilot kita terbang dong 2 kali gitu. Jadi pagi terbang, landing, isi gas, isi BBM. Habis itu kita naik lagi. Nah, ternyata cuaca pada saat sore itu beda tidak bagus. Terus habis itu turbulen hebat, terus habis itu saya sampai ya Allah sampai merasa masih hidup anak saya gitu. 3 kecil gitu ya. Ya begitulah. Pada saat itu masih 2 Pak, belum 3. Nah, mau kena turbulen aja jadi 3. Nah, terus habis itu akhirnya dari situ kami belajar bahwa tidak selamanya terbang lama atau terbang dengan durasi menghasilkan data yang bagus. Ya. Jadi akhirnya kita sia-sia itu Pak terbang di sudah itu sia-sia ini waktunya sewa pesawat juga berkurang gitu kan. Betul. Akhirnya seperti itu. Belajar dari pengalaman sehingga kita paham. Nah, di tahun pertama itu kita semacam trial dan error, makanya di tahun-tahun berikutnya kita tidak akan mengulangi hal-hal tersebut. Selain gaya berat, sebetulnya tugas Anda di surveyor itu juga ada yang lainnya. Misalnya ketika Anda membuat referensi yang alat harus ditunggu sampai beberapa jam itu apa namanya? Sampai berpuluh-puluh jam itu apa?
GPS. Ya, GPS itu digunakan untuk apa? Kalau GPS itu sistem referensinya lebih ke horizontal, Pak. Oke. Lebih ke Ini juga bagian dari tugas Anda di situ ya? Dulu, jadi pas saat dulu saya pertama kali masuk Bako Surtanal, saat itu belum BIG. Nah, itu saya ditugaskan di bidang geodinamika, Pak, dulu. Memang di bidang geodinamika itu salah satu tugasnya adalah dia memantau sesar-sesar aktif yang ada di Indonesia. Dan itu pengukurannya harus sangat intensif, 36 sampai 48 jam alat ditungguin. Lewat siang, lewat malam, lewat siang lagi. Harus di sebelahnya begitu, Pak. Jadi itu kalau masangnya di dekat hotel enak ya. Tapi kalau di kayaknya nggak ada, Pak, ini di hotel, ya? Pak. Iya, di daerah di kuburan kayak di persawahan gitu ya. Ya kalau zaman dulu tuh tugas melakukan pengukuran itu adalah ini apa ospeknya CPNS, Pak. Baru, ya. Betul. Jadi pas saya masuk. Anda juga kena ospek itu. Pas saya masuk itu ditugaskan untuk itu. Tapi dulu memang sama teman-teman sama dua orang sama satu orang lagi yang sesama perempuan begitu. Jadi supaya nyaman. Itu ada pengalaman juga nggak? Karena kan kalau di misalnya hutan atau di perkebunan gitu kan juga sangat beresiko. Betul. Ada binatang buas. Betul. Ya lebih buas dari buaya darat misalnya banyak juga. Buaya rawa gitu, gajah gitu. Iya, Pak. Jadi memang karena kalau alat-alat tersebut itu ditempatkan memang di daerah-daerah sesar ya, Pak ya. Dan di mana daerah-daerah tersebut itu kadang jauh dari perkampungan atau itu. Nah biasanya kita tuh jarang tidur di hotel, Pak. Kita harus nunggu di alat itu kan. Betul. Berarti flying camp. Betul. Atau paling enak itu kita di kantor desa atau di sekolah begitu. Kantor desa itu kalau malam biasanya serem juga loh. Iya, itu kadang-kadang tuh, Pak, karena kita mau pipis aja jauh begitu kan. Terus pas mau mandi nggak ada toilet dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang membuat kita surveyor perempuan itu semacam dipandang sebelah mata. Oh, pokoknya iso kayak gitu. Hidup seperti itu begitu. Tapi pada saat itu kami bisa menuntaskan tugas itu begitu. Nah, yang kurang itunya juga kadang tuh kami di desa itu semacam ada catcalling lah, Pak, gitu. Mbak atau kalau catcallingnya gitu. siang nggak apa-apa, malam itu repot gitu. Malah bahaya kan 48 jam lewat malam juga kan. Betul seperti itu. Pemirsa, jadi surveyor itu memang pekerjaan atau profesi yang sebetulnya membutuhkan tidak saja keteguhan, kedetilan, tapi juga keberanian karena selalu berada di alam. Dan tayangan kita kali ini terkait dengan bulan April yang juga ada momentum Hari Kartini, peran para wanita. Sehingga kita sengaja menghadirkan surveyor perempuan bersama dengan kita. Pertanyaan terakhir, Mbak Levi, kalau Anda sebagai seorang perempuan dan menjadi seorang surveyor, bagaimana Anda melihat profesi ini sebetulnya? Sebenarnya profesi yang identik dengan laki-laki itu ternyata perempuan juga bisa. Walaupun kadang effortnya itu 2 kali lipat lebih besar begitu. Tapi dengan keteguhan hati, terus willingness untuk mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh itu kita juga pasti bisa gitu. Oke. Kalau profesi yang kebanyakan memang dipersepsikan untuk laki-laki, ada perempuannya memang sudah banyak ya. Misalnya pilot perempuan kemudian driver bus juga ada perempuan. Engineer yang di oil and gas juga banyak perempuan, astronot perempuan. Sekarang kita menghadirkan surveyor perempuan. Berapa jumlah surveyor perempuan kira-kira di BIG atau di Indonesia kalau Anda tahu? Saya belum pernah mensurvei itu, Pak. Mungkin nanti ini teman PKS bisa survei. Surveyornya perempuan tangguh-tangguh gini, Anda laki-laki jangan sampai kalah. Mbak Levi, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, ini kita akhiri dulu untuk jejak surveyor kita pada kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan, knowledge, dan pengetahuan pada kita semuanya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.